Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Fatimah dengan NPM 2201050008. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang cara uji validitas dan reliabilitas. Di sini saya mempunyai 30 responden dan 9 pernyataan. Nah, di uji validitas sendiri sudah mempunyai keterangan, yaitu apabila nilai R hitung lebih besar daripada R tabel maka pernyataan valid, dan apabila nilai R hitung lebih kecil daripada R tabel maka pernyataan tidak valid. Dan selanjutnya itu ada keterangan uji reliabilitas. Apabila nilai Cronbach alpha lebih besar dari 60 maka reliable, dan apabila nilai Cronbach alpha lebih kecil daripada 60 maka tidak variabel. Oke, di sini kita akan di Microsoft Excel kita akan mencari terlebih dahulu uji correlation. Oke, setelah itu kita mencari nilai correlation, yaitu dengan rumus seperti ini, sama dengan buka kurung terlebih dahulu, for Corel. Setelah itu kita kasih buka kurung array 1, yaitu karena nilai yang pertama tadi sudah saya cari. Ini yang kedua, yaitu kita plot R1 nya yaitu ini nilai 2 data, terus sesuai rumusnya titik koma, lalu array 2 nya yaitu jumlah dari keseluruhannya tadi. Nah, jangan lupa untuk ditutup kurung. Setelah itu kasih kursor sebelah sini, sebelah K2, lalu klik F4. Kalau di tempat saya klik Fn dan F4, maka dia muncul dolar. Lakukan dengan hal yang sama di sebelah K31, Fn dan F4, lalu kita enter. Nah, maka hasilnya seperti ini. Kita desimalkan. Ada 3 angka di belakang koma. Nah, jadinya seperti ini ya guys. Lakukan sama hingga akhir. Oke, langkah selanjutnya yaitu setelah kita sudah menemukan atau sudah mencari hasil correlation semuanya, sudah ketemu, lalu kita sekarang mencari keputusan mencari keputusan. Nah, kalau kalian bertanya tentang R tabel dari mana, itu bisa kalian lihat di Google. Nah, setelah itu kita mencari keputusan, yaitu rumusnya sama dengan if buka kurung, kita masukkan
korelasi yang pertama, titik koma, lalu tabel yang pertama, kita klik, terus kita kasih pernyataan jika ini salah, ini korelasi yang pertama jika lebih besar daripada tabel yang pertama, maka valid, dan jika lebih kecil maka tidak valid. Lalu kita enter. Nah, maka akan muncul keputusan seperti ini. Lalu kita tarik. Setelah menemukan semuanya, sudah mempunyai keputusan valid tidak valid. Ini adalah yang valid. Nilai R korelasinya lebih besar dari R tabel, maka dia disebut valid. Oke, selanjutnya kita mencari reliabilitas varian. Setelah itu kita mencari reliabilitas nilai varian, yaitu sama dengan var buka kurung, kita masukkan dari pernyataan yang pertama hingga yang terakhir ke 30, lalu tutup kurung, enter. Setelah keluar hasilnya, saya akan menyisakan dua angka di belakang koma, itu seperti ini. Lalu kita tarik ke samping. Setelah kita mengetahui semuanya, kita sekarang mencari jumlah varian, yaitu rumusnya sama dengan sum buka kurung ini jumlahkan tutup kurung, enter. Jadi ini hasilnya. Setelah itu kita mencari varian total. Oke, langkah selanjutnya itu kita mencari jumlah varian sama dengan sum buka kurung, kita blok varian, jangan lupa tutup kurung, lalu enter. Nah, yang ini kita mencari varian totalnya, yaitu sama dengan, nah, varian totalnya ini kita menemukan dari jumlah pernyataan ini. Kita sudah menemukan hasilnya, itu ini. Kita klik, lalu enter. Dan yang selanjutnya itu kita membuat.
yaitu kita sekarang mencari keputusan sama dengan if buka kurung if, terus setelah itu kita klik ini, lalu jika lebih kecil dari 0,60 maka tidak reliable. Jika lebih besar maka jika lebih besar dari 60 maka ya reliable. Lalu kita enter, maka hasilnya tidak reliable karena di sini masih kosong. Kita mencarinya itu dengan cara sama dengan, nah keputusannya itu kita mempunyai 9 pernyataan, maka di sini 9 buka kurung 9 dibagi mempunyai nilainya 9, pernyataannya 9, jadi N dikurang 1. Jadi 9 dikurang 1 yaitu 8. Tutup kurung. Dikali 1 dikurang jumlah varian dibagi varian total lalu tutup kurung. Nanti akan kita enter hasilnya reliable atau tidak. Itu reliable karena lebih besar dari 0,60. Oke, selanjutnya kita lanjut ke SPSS. Oke, untuk mengetahui di nilai ini, pernyataan ini di SPSS apakah sama, kita buka di SPSS terlebih dahulu. Kita copy. Dari sini Ctrl C, lalu kita masuk ke SPSS, kita letakkan di sini. Nah, nanti jumlah seperti ini isi div. Ini di variable view-nya kita ganti P1, P2, P3,
P4, P5, P6, P7, P8, dan ini total. Oke, total Oke, setelah itu kita mencari yaitu analyze. Kita ke correlate, bivariate. Oke, selanjutnya. Oke, setelah kita variable view sudah terisi seperti ini, kita masuk ke data view, analyze, correlate, bivariate. Nah, semua ini kita masukin sini. Setelah ini pastikan sudah kepencetnya persen seperti ini, lalu kita oke. Nah, untuk mengetahui apakah valid atau tidak dengan yang di SPSS dan di Excel, kita lihat yang di Excel itu, maka tadi hitung jika lebih besar dengan tabel maka pernyataan valid. Setelah kita hitungnya tabelnya yaitu 0,36, kita cocokkan apakah sama valid atau tidak. Yang pertama yaitu 0,122, maka dia tidak valid. Nah, sama ya. Setelah sama, kita lanjut ke reliable. Oke, yaitu untuk mencari uji reliabilitas kita ke analyze, kita ke scale, lalu reliabilitas analysis, kita masukkan semuanya kecuali total. Totalnya dibiarkan di situ saja, lalu kita oke, klik oke. Nah, maka di sini hasilnya 100,0. Nah, kita lihat di sini di SPSS. Nah, ini apabila kita desimalnya
Oke, setelah kita mencari variannya tadi, kita lihat di SPSS, yaitu nilai reliabilitasnya itu 0,928. Apakah sama dengan yang di Excel? Kita lihat terlebih dahulu. Sama ya, min 0,928. Itu hasilnya tidak reliable. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.